Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para pendengar, para mahasiswa dan ikhwan akhwat azakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memasuki bulan suci Ramadan. Tepatnya adalah Ramadan 1441 Hijriah. Yang membedakan tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya adalah pada tahun ini terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan dunia, yaitu timbulnya wabah COVID-19 atau yang lebih terkenal secara umum dengan sebutan adanya wabah virus corona. Dengan adanya virus corona ini, aktivitas manusia di dunia ini menjadi terhambat. Baik aktivitas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, aktivitas bisnis, aktivitas pendidikan, maupun aktivitas-aktivitas yang lainnya. Penularan wabah ini begitu masif dan cepatnya sehingga membuat kita menerapkan suatu sistem, yaitu pembatasan diri baik secara lingkungan maupun secara besar-besaran, atau yang dikenal dengan nama lockdown, untuk memutus rantai penyebaran virus yang sebarannya begitu cepat. Ikhwan akhwat fiddin azakumullah, sebenarnya mengenai wabah ini pada zaman dahulu juga sudah pernah terjadi, dan Rasulullah SAW telah memberikan konsep maupun caranya bagi kita bagaimana untuk membatasi penyebaran wabah agar tidak merembet ke daerah-daerah yang lainnya. Diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bila kamu telah mendengar terjadi wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatangi negeri itu. Dan jika wabah itu terjadi di negeri di mana tempat kita tinggal, dan jika wabah itu terjadi di suatu negeri sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah keluar dari negeri itu untuk lari dari wabah. Jadi dari hadis ini jelas bahwasanya apabila wabah itu terjadi pada suatu negeri, maka kita tidak boleh mendekatinya atau memasukinya. Dan apabila wabah itu terjadi di tempat kita, maka kita harus mengunci di dalam daerah kita sendiri agar supaya wabah itu tidak menyebar ke daerah lain, sambil kita berupaya untuk mendapatkan penanggulangannya, untuk mengatasinya. Jadi adanya lockdown ini memang sudah menjadi metode umum di dunia sekarang ini. Di mana-mana kota, di mana-mana negara banyak yang menerapkan sistem ini. Bahkan untuk Saudi Arabia sendiri, akses untuk ibadah umroh untuk sementara juga dihentikan, terutama untuk jamaah-jamaah dari
negara di luar Arab Saudi. Dan bahkan untuk penduduk lokal sendiri, akses untuk Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi pada beberapa waktu yang lalu juga sangat dibatasi, sehingga beredar pada media-media online, media-media yang bisa diakses oleh masyarakat, bahwa Masjidil Haram pada saat itu tampak sangat sepi, tidak seperti biasanya yang diisi oleh ratusan ribu bahkan jutaan jamaah yang memadati Masjidil Haram. Apalagi pada bulan-bulan haji maupun bulan Ramadan, jamaahnya mencapai jutaan orang berkumpul di Masjidil Haram. Ikhwan dan akhwat, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwasanya apabila kita diminta untuk membatasi diri, maka tentu saja beberapa amalan yang biasa kita lakukan keluar rumah menjadi sangat dibatasi atau menjadi terhambat untuk sementara. Misalkan untuk sholat berjamaah di masjid. Bagaimana ini cara meningkatkan amalan kita pada saat kita berada di rumah? Yang pertama adalah kita harus meningkatkan diri kita untuk muhasabah, untuk berserah diri kepada Allah, berdoa kepada Allah agar wabah ini segera reda dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Berdoa dan berzikir sebanyak yang kita mampu di saat waktu-waktu luang. Karena doa dan zikir ini adalah suatu amalan yang tidak ada batasannya dan tidak ada ketentuannya. Jadi setiap saat dan setiap waktu kita berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah menjalankan ibadah. Kalau ibadah wajib tentu saja harus kita jalankan. Misalkan sholat 5 waktu, itu tidak boleh tinggal. Dan itu juga bisa kita laksanakan secara berjamaah di dalam rumah dengan mengajak anggota keluarga kita atau mengajak siapa saja yang pada saat itu ada di dalam rumah kita. Mungkin asisten rumah tangga yang kebetulan ada di rumah bisa aja diajak untuk sholat berjamaah bersama keluarga kita dengan tetap menjaga jarak tentu saja. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak pengetahuan, baik ilmu agama, karena dengan adanya wabah corona ini banyak sekali majelis-majelis online, baik majelis tafsir Al-Quran, majelis tahfidz Al-Quran, maupun majelis-majelis lainnya yang tentu saja bisa kita akses dan kemudian bisa kita berpartisipasi di dalamnya. Jadi setoran hafalan pun bisa secara online. Nanti ada ustadz ataupun ustadzah bagi muslimah yang mengecek sampai seberapa bagus bacaan kita dan sampai seberapa lancar hafalan-hafalan kita. Kemudian yang lainnya adalah meningkatkan ilmu yang kita pelajari. Karena universitas juga mengadakan pembelajaran online, sehingga tugas-tugas mata kuliah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita itu juga tidak boleh kita tinggal. Jadi kembali lagi kepada majelis-majelis tadi, ya, banyak sekali majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang dilaksanakan secara online dan kita bisa berpartisipasi, terutama majelis yang di situ mengajarkan Al-Quran, hadis dengan tafsiran para ulama. Sebagaimana hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Kemudian pengetahuan-pengetahuan yang lainnya ya, yang mungkin sebelum ada wabah ini kita sibuk ya. Sementara sekarang kita ada banyak waktu di rumah, ya kita sambil bisa meningkatkan amalan yang lain ataupun ilmu-ilmu yang belum kita pelajari atau ilmu-ilmu yang kemarin
kita masih ketinggalan, bisa kita improve dari rumah. Jadi iptek ini pun penting, karena iptek ini digunakan untuk menunjang kehidupan manusia dan menjaga kelangsungan hidup manusia, termasuk bagaimana mengatasi wabah ya, dengan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu farmasi ya, dan segala hal yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan kehidupan manusia ataupun bermanfaat untuk umat manusia. Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Mujadilah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilman darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah telah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, ya, di antara kalian, walladzina utul ilman darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi derajat orang-orang yang berilmu ini memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Mungkin itu dulu dari saya. Mudah-mudahan wabah ini segera mereda dan kita mengikuti apa yang sudah diformulasikan oleh pemerintah ya, untuk mengurangi aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu sampai wabah ini mereda dan kemudian kita bisa melaksanakan ibadah ya seperti pada kondisi-kondisi normal pada waktu-waktu sebelumnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai manusia hanya diwajibkan untuk berusaha kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan mempererat tali persaudaraan kita. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan, ketidaklancaran, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.